Hai jagoan beasiswa, selamat datang kembali di Q&A Beasiswa AAS, episode 2. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan di idbeasiswa.com. Yang pertama, mau tanya, apakah saya dapat apply jurusan petroleum, di mana jurusan ini tidak masuk list pilihan AAS? Tentu saja bisa ya jawabannya. Pastikan bahwa jurusan perminyakan adalah jurusan yang penting sebagai cara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Minimal mungkin secara ekonomi, ya tergantung nanti penekanannya di mana. Sehingga ketika dengan alasan tadi dan alasan-alasan lain yang menunjang, dapat meyakinkan mereka untuk memberikan kamu beasiswa di jurusan petroleum. Jadi mungkin masuknya di pertambangan atau lingkungan, coba dicocok-cocokkan dulu dengan PDA yang tersedia. Karena seperti yang kita tahu, untuk beasiswa AAS penekanannya ada di PDA. Apa itu PDA? Silahkan cek di beasiswa.com, ada apa saja, bisa dicek di situ. Terus ada yang tanya lagi. Apakah jurusan bioteknologi farmasi dan bahan alam bisa di-apply, sementara tidak ada di menu pilihan? Oh, sangat bisa. Nggak tertulis secara detail, bukan berarti nggak bisa didapatkan beasiswanya ya. Jadi, pastikan sekali lagi penekanannya di PDA-nya. Jadi, buat saja nanti narasi yang nyambung, ada benang merahnya di antara jurusan yang ingin ditempuh, dengan PDA yang tersedia, pilihan-pilihan topik-topik yang tersedia, dan kalau bisa dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan. Jadi, dibuat yang nyambung aja isian berkas pendaftarannya. Untuk prodi yang bisa dipilih, nyaris semuanya bisa kok. Yang ketiga, kita bisa mengirim berapa application, Kak? Terus pengajuan studinya maksimal berapa dan apakah harus dari kampus yang sama? Tiap user cuma boleh apply satu kali ya. Nah, jadi tiap periode pendaftaran, misalnya untuk 2023, untuk kuliah di 2024 itu satu kali pendaftaran. Misalnya belum lolos, nanti di 2024 daftar untuk kuliah di 2025, boleh apply satu kali. Jadi tidak ada batasannya nanti misalnya berapa kali boleh mendaftar lagi gitu, tidak ada batasannya. Yang penting setiap periode hanya satu kali. Lalu program studi yang diinginkan 2 dan disarankan dari kampus yang berbeda dengan program studi yang sama atau mirip. Jadi tergantung PDA yang dipilih, tergantung keinginan calon penerima beasiswa, silahkan memilih 2, gitu ya. Saran dari saya, pilihlah kampus yang berbeda, kalau bisa prodinya jangan mirip banget. Jadi, eh, tentu taruh kampus yang diinginkan, yang mungkin itu tinggi sekali syarat masuknya dan sebagainya, itu di prioritas pertama, sedangkan mungkin kampus lain yang mungkin juga bisa memenuhi keinginan penerima beasiswa, dengan syarat masuk yang lebih ringan ditaruh di prioritas kedua. Kalau dua-duanya diinginkan, ya tinggal dilihat dari syarat-syaratnya. Tapi jika ada yang misalnya, oh yang lebih mudah tapi saya inginkan, ya taruh di nomor 1 gitu. Nggak apa-apa. Dimulai dari yang paling diinginkan dulu ya. Yang kedua, kalau bisa yang paling mungkin untuk menerima Anda sebagai mahasiswa. Itu ya, semoga sukses. Lalu, udah keberapa nih? Keempat ya. Mau tanya Kak, beasiswa S3 jurusan yang berkaitan dengan Human Resources Development, dalam kurung engagement, apakah ada? Universitas mana saja pilihannya? Lalu ada tambahannya, apakah fully funded dan diperkenankan membawa keluarga? Oke. Pilihannya banyak ya. Kalau untuk Human Resources Development itu sepertinya jurusan yang cukup umum, ada di banyak kampus, bisa dicek di masing-masing kampus. Kalau memang suka kampus tertentu, bisa cek aja dari kampusnya. Sekalian dicocokin spesifiknya nanti engagement yang seperti apa, eh, penelitian-penelitian yang akan dilakukan nanti, kira-kira cocok nggak dengan penelitian yang sudah dilakukan di kampus tersebut. Jadi maunya kampus seperti apa, kalau memang universitasnya mana saja pilihannya,
Saya balik deh, memangnya pengen kampus yang seperti apa? Jadi cari kampusnya dulu deh. Cari kampusnya dulu yang seperti apa, dilihat situ nyediain S3 Human Resources Development atau enggak. Apakah fully funded ya? AS bisa digolongkan fully funded. Apakah diperkenankan membawa keluarga? Ya, diperkenankan dengan syarat dan ketentuan tambahan tentunya ya. Jadi bisa dibaca di handbooknya, beberapa juga ada eh, dari pengalaman-pengalaman senior, bisa dibaca di idbeasiswa.com. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya ya untuk bisa subscribe channel ini. Untuk cek-cek juga bisa baca-baca di idbeasiswa.com. Oke, ini jagoan beasiswa berikutnya. Apakah program studi akuntansi bisa menjadi salah satu prioritas AAS? Background saya akuntansi dan bekerja di pemerintahan di bidang manajemen aset. Jadi, secara pendidikan akuntansi, secara kerjaan di manajemen aset sudah lebih mengerucut ya. Apakah bisa masuk kategori pada public administration atau public expenditure management? Ya bisa gitu. Dua-duanya masuk. Kalau kerja di pemerintahan secara luas bisa masuk di public administration. Terus jika memang manajemen asetnya memang berkaitan dengan yang dikerjakan sekarang ya masuk juga dengan manajemen aset masuk itu. Jadi tinggal dibuat rancangannya kira-kira nanti kalau lulus mau mengerjakan apa. Contoh-contohnya harus real gitu yang mau dikerjakan apa. Kalau bisa ada ekstrimnya gitu, ada sebelum kuliah ngerjain apa, setelah kuliah ngerjain apa supaya dampaknya udah bisa diproyeksikan. Begitu. Jagoan beasiswa berikutnya ada yang bertanya. Mau tanya, kalau mau ambil jurusan Disaster and Prevention Management di program beasiswa S2 Australia, baiknya di universitas mana? Hmm, beberapa pilihan ada ya, kemudian agak agak unik ya jurusannya Disaster and Prevention Management Program. Jadi mungkin dilihat dulu deh dari sekali lagi bisa cek di via web Kraikos juga bisa. Itu nanti dicek di situ dengan program studi ini ada di kampus mana aja, lalu buat list gitu. Mulai mungkin dengan mengukur kemampuan diri. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kemampuannya tinggi ya bisa milih nyaris manapun ya, karena biasanya salah satu seleksinya adalah nilai kecakapan bahasa Inggris. Tapi misalnya eh, hanya melewati batas minimal, ya mungkin pilihannya tidak sebanyak dengan yang bahasa Inggrisnya kecakapannya tinggi. Jadi lebih ke pragmatis aja ya, sesuaikan dengan kemampuan. Dan karena pilihannya tidak terlalu banyak, ya mungkin dan sepertinya golongan yang relatif program studi yang relatif baru, jadi mungkin bisa dicek apakah program studi yang dituju mungkin baru dibuka atau sudah lama dibuka, bisa dicek semua di Krakos, lihat juga kalau sudah ketemu kampusnya, bisa cek juga mungkin lewat Google Scholar untuk lihat dosen-dosen di situ nulis apa aja sih, supaya ada gambaran juga kalau kuliah di situ nanti diarahkannya mempelajari apa, atau misalnya kalau suka ambil tesis atau ikut proyek penelitian profesornya, bisa tahu topik-topiknya apa aja. Jadi disaster dan prevention management program yang seperti apa yang akan dijalani nanti. Begitu, terus pertanyaan untuk sesi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari jagoan beasiswa yang terakhir di sesi ini. Maaf kalau cyber security bukan bidang prioritas lagi kah? Bukannya itu juga salah satu program di bagian stability? Atau tahun ini tidak jadi prioritas lagi? Masuk kok, masih ada di PDA 2 stability. Jadi kalau ngeceknya di PDA 1 atau PDA 3 ya tentu nggak ada ya. Jadi stability tahun ini dan mungkin tahun-tahun ke depan sepertinya akan tetap di PDA 2 dan cyber security masuk di situ. Oke, jadi sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau langsung saja ke idbeasiswa.com untuk baca-baca dulu. Mungkin yang ingin ditanyakan sudah ada mungkin jawabannya di idbeasiswa.com. Jika tidak ada, silahkan tinggalkan komentar di posting manapun di idbeasiswa.com yang terkait dengan beasiswa
Australia Award Scholarship. Semangat persiapannya, semoga bisa memenuhi syarat minimal, semoga bisa menjadi lebih unggul dibanding yang lain, sehingga lolos beasiswa dan kuliah dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Salam sukses dari Jago Beasiswa.